Di depan gerbang gede yang tebalnya kayak dibangun buat nahan kiamat versi santai, si Pengi sama Dick Fetty dorong bareng sampai tangan gemetar dan napas naik turun, kayak habis dikejar ayam satu kampung. Setelah bunyi krek panjang yang bikin telinga ikut tegang, pintu itu akhirnya kebuka sedikit. Begitu masuk, mereka langsung disambut halaman luas yang suasananya aneh banget. Ribuan prajurit berbaju merah duduk rapi tanpa gerak sama sekali, kayak lagi ikutan tren Mannequin Challenge. Setelah mereka melewatinya, di bagian dalam kastil itu, monster merah biru udah berdiri santai kayak nunggu tamu telat datang, mukanya datar, tapi auranya bikin udara jadi terasa berat. Dia bilang, si Pengi harus ikut ketemu Raja Oslo Ganas. Tapi si Pengi malah jawab santai dan nolak tanpa banyak drama. Situasi langsung berubah tegang. Monster itu kesal lalu mengayunkan tangan raksasanya. Seketika tanah pecah, batu mental ke segala arah, debu naik tinggi dan mereka bertarung di luar ruangan kastil itu. Si Pengi langsung bergerak tanpa mikir lama, lompat di antara batu besar, sambil lempar batu kecil, dengan akurasi yang bikin lawan makin emosi sendiri. Di sisi lain, Dick Fetty berdiri di posisi lebih aman, sambil teriak kasih arahan, kadang nunjuk titik lemah musuh. Pertarungan makin kacau, ruang gerak makin sempit, dan di tengah kekacauan itu tiba-tiba terdengar suara retakan panjang dari tanah di pinggir lapangan. Dari celah tanah dan sela batu besar itu, muncul akar-akar yang terus tumbuh cepat, sampai akhirnya membentuk sosok raksasa yaitu monster akar wangi. Tanpa nunggu situasi stabil, dia langsung maju nahan serangan monster merah biru, lalu menghantam dadanya sampai tubuh raksasa itu terpental, dan menabrak batu besar di belakang. Di tengah prajurit yang masih diam, ada satu yang akhirnya bergerak, yaitu prajurit Madang Dolan dengan gatling kayu di tangannya. Prajurit Madang Dolan langsung menembak tanpa henti. Laras gatling kayu berputar cepat sambil mengirim peluru bertubi-tubi ke arah monster merah biru. Awalnya serangan itu bikin dia kewalahan, karena dari depan masih ditekan monster akar wangi. Dia mulai tersenyum tipis, lalu menarik napas dalam dan otot di seluruh tubuhnya menegang. Batu kecil di sekitarnya ikut bergetar, ngangkat kedua tangan tinggi-tinggi sebelum menghantam ke bawah sekuat tenaga. Getaran besar langsung menyebar ke seluruh lapangan. Dampaknya langsung brutal. Monster akar wangi di depan terpental jauh sampai berguling di antara batu tajam, lalu berhenti tak bergerak. Prajurit Madang Dolan juga kena getaran itu. Tubuhnya mental berkali-kali sebelum membentur batu besar dengan keras. Gatling kayu jatuh ke tanah dan berhenti total. Seketika itu suara pertarungan hilang begitu saja. Debu masih melayang pelan di udara, dan seluruh lapangan berubah jadi sunyi yang terasa jauh lebih menegangkan daripada saat pertempuran tadi pecah.